sekaligus doa oleh Ustadz Bayagi. Kepada Ustadz Bayagi dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. Yang berdoa semoga mulai hari ini dan seterusnya sampai menuju bulan suci Ramadan jangan lupa sholat. Nanti mungkin ada program dari sekolah untuk membuat buku catatan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Nanti diisi buku itu. Untuk apa? Untuk menguji, untuk mengetes seberapa banyak ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena kita banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan, apalagi anak-anak kami yang masih SMP ini masih pergaulannya masih belum stabil, belum bisa mengontrol diri. Jadi Ustaz menyarankan kepada anak-anak kami untuk berkawan dengan kawan-kawan yang baik, yang baik, mencari lingkungan yang baik, yang baik. Jangan berkawan dengan kawan-kawan yang tidak jelas, apalagi ada geng-geng yang tidak usah ikut. Ya, geng-geng apa namanya? Geng PNS. Kalau di kami yang guru ini ada namanya PNS, tapi PNS ini pegawai negeri sipil, bukan PNS pasukan nekat sadis. Nah ini bahaya. Ya, kalau ditangkap sama Pak Polisi ini bahaya. Jadi anak-anak kami jangan berkawan dengan kawan yang tidak jelas. Jangan berkawan dengan kawan yang tidak baik. Oleh karena manusia ini banyak dosa, banyak kesalahan, Allah menurunkan satu bulan yang bulan tersebut Allah memberi rahmat di 10 yang awal. Kemudian Allah mengampuni segala dosa-dosa kita di 10 yang kedua. Dan Allah membebaskan kita dari api neraka di 10 yang lebih. Sehingga ada 30 hari lebih kurang. Tak terasa sekarang kita beberapa hari lagi akan menjalani bulan suci Ramadan. Bulan di mana yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kenapa Ramadan disebut bulan yang sangat mulia? Anak-anak kami, karena di dalam bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah yang Ustaz bacakan tadi, surah Al-Qadr yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu
artinya? Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tidak didapati Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Makanya Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Siapa yang bisa jawab? Jawabannya ada di ayat setelahnya. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan ini lebih baik dari malam sebelumnya alfi syahr, 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Anak kita itu sudah bisa bahasa Arab. Amin ya Rabbal. Sudah bisa belajar bahasa Arab. Alfi syahr ini 1000 bulan, atau kalau dijumlahkan tahun berapa tahun? 1000 bulan berapa tahun? Lebih kurang 83 tahun. Siapa yang menjamin umur kita sampai 83 tahun? Bapak Ibu ada di sini yang 83 tahun? Ada? Mungkin belum ada ya? Nah, karena umur kita rata-rata umur umat Nabi Muhammad 63 tahun. Makanya manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah yang pahalanya sampai dengan 83 tahun ibadah. Kita tidak sanggup beribadah 83 tahun karena umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Nah, oleh karena itu Ramadan sudah hampir dekat. Sekarang apa yang telah kita persiapkan menyambut kedatangan tamu yang mulia? Ibaratnya rumah kita didatangi oleh presiden. Bagaimana kira-kira kalian menyiapkan rumah kalian didatangi presiden? Bagaimana? Apa begitu saja tanpa dibersihkan? Tidak, pasti yang cewek membersihkan rumah, ya kan? Mengambil rumah. Kenapa? Karena presiden mau datang ke rumah. Nah, begitu juga bulan suci Ramadan sudah mau datang ke rumah kita. Berarti apa yang kita persiapkan? Al-Quran, tarawih, tadarus, sedekah, dan ibadah lainnya. Yang paling utama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Sudah saya jelaskan tadi. Karena hari ulang tahunnya Al-Quran kapan? Di bulan Ramadan. Jadi bukan kita saja yang punya hari ulang tahun. Al-Quran juga punya hari ulang tahun. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran. Masya Allah, ada kita banyak yang mengetahui tentang Nuzulul Quran. Yang utama Al-Quran. Membaca Al-Quran banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi.
aku menjamin sendiri adalah sebaik-baik manusia. Apalagi di bulan suci Ramadan ini banyak sekali lembaga-lembaga atau masjid-masjid yang membuka pendaftaran untuk menghafal Al-Quran. Di Masjid Agung Islamic Center juga ada. Tuan-tuan yang santri yang betul 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau anak yang kita sudah anak Ustaz belum? Ustaz di Islamic Center juga, ya. Kemudian di masjid-masjid yang lain juga ada, di tempat-tempat pengajian, balai pengajian yang juga ada. Karena kepada kami untuk ikut program tahfidzul Quran pengajian di bulan suci Ramadan. Karena nanti di sekolah kita ini ada juga di kelas pesantren kita. Nah, ini jangan bolos, jangan tidur, ya. Jangan setelah sahur tidur. Bahkan bangun maghrib waktu punya alarm buka puasa, ya, jangan. Jadi walaupun ada hadis yang mengatakan an-naumu sahih, ya, as-sahih ibadah, ya, dan sahih ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya. Ibadah yang bagaimana? Maksudnya kelebihan bulan suci Ramadan, walaupun kita tidur dan tidur untuk yang ibadah juga dapat pahala. Bukan tidur sepanjang hari, tidak bangun sampai lewat waktu salat zuhur, asar, ya, maghrib dan isya, bukan. Tapi tidur yang kita niatkan untuk ibadah, kemudian kita bangun untuk salat 5 waktu. Dan yang pertama, yang kedua keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran ini sudah dijamin oleh Rasulullah, dia akan menjadi syafaat, menjadi pembela kita di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah olehmu akan Al-Quran, niscaya Al-Quran ini akan datang kepadamu di hari kiamat untuk memberi syafaat. Hari ini kita sudah membaca salah satu surat dari Al-Quran, yaitu surah Yasin. Siapa yang di sini yang membaca sampai habis surah Yasin? Siapa? Alhamdulillah. Karena Al-Quran ini yang dihitung pahalanya bukan per ayat, akan tetapi per huruf. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim walakin alifun harfan wa lamun harfan wa mimun harfan. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Satu huruf itu 10 kebaikan dibalas oleh Allah. Satu huruf 10 kebaikan. Kalau 3 huruf alif lam mim berarti 30 kebaikan. Bayangkan tadi berapa ayat yang sudah kita baca di dalam surah Yasin? Berapa? Berapa ayat? Yang konsentrasi pasti tahu. Yang fokus pasti tahu berapa ayat? 83 ayat. Di dalam Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang
praktek dalam ilmu pengetahuan agama. Seperti yang saya katakan tadi, berkawanlah dengan kawan-kawan kita yang baik, kemudian rajin belajar rajin mengaji. Coba katakan di sini yang ada mengaji. Masya Allah. Luar biasa, kebenaran sekali yang luar biasa. Inilah yang kita harapkan. Jangan putus mengaji. Itu bagaimana kata Rasulullah. Ulul ulama ini tuntutan ilmu dari ayunan sampai dia bagaimana masuk tuntut ilmu dari ayunan kan masih bayi, masih kecil. Ketika kita lahir ke dunia ini, Rasulullah menganjurkan untuk azan itu dengan tangan. Azan itulah bagian dari ilmu. Karena anak bayi yang masih kecil, dia belum bisa melihat, belum bisa ngomong, tapi dia bisa mendengar. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua kepada anak, itulah yang dia dengar. Kalimat yang pertama yang dikatakan oleh orang tua adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi jangan saja tidak dimati bayinya. Ya, jadi azan bayi suaranya kecil. Ketika azan, itulah kalimat yang pertama didengar oleh seorang bayi, sehingga dia waktu besar nanti begitu dia dengar suara azan di masjid, hayya 'alas shalah, langsung dia balik ke masjid untuk melaksanakan sholat. Yang sholat bagusnya sholat di masjid. Ini namanya sholat yang sah. Kalau ada sholat yang sholat di rumah, namanya sholat salih. Oh, dipakai salih atau salihah? Nah, kalau tahu pakai salih, sholat di masjid secara berjamaah. Pahalanya sampai 27 derajat. Kira-kira menciptakan lingkungan yang baik bagi masjid, salat berjamaah. Usah doakan saudara yang hadir di sini, anak-anak ini yang laki-laki menjadi anak yang soleh, yang cewek-cewek menjadi anak yang saleh. Tapi ya Rabbal Alamin. Kita kembali kepada, ya, tidak lama lagi kita ini sudah menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Yang bulan tersebut Allah melipat gandakan pahala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Begitu juga sebaliknya, amal yang jelek, yang buruk yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, namanya bulan suci. Ya, berarti Allah akan membalas juga 10 kali lipat kejahatan atau kejelekan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ini yang semoga kita tidak melakukannya. Jangan melakukan tawuran atau berakah apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi begitu dia salat subuh di masjid dengan jalan jangan keluar setelah subuh, ya, jangan keluar lima menit. Jadi langsung setelah sholat subuh dengan ceramah, kemudian pada harus baca Al-Quran, dan sekarang kita sudah bisa buat kakek. Ini hari yang pertama saya
satu juz 10 halaman. Berarti satu waktu sholat fardu membaca dua lembar. 5 waktu sholat subuh berarti 10 lembar. Kalau sudah 10 lembar berarti kita sudah membaca satu juz satu kali. Dari sekarang buat artinya, ya. Hari kedua berbeda. Selesai sholat subuh membaca dua lembar. Oh, banyak. Kalau banyak kali buat target, makin mana nanti? Aduh, lagi baju. Belum itu, belum belajar ini, kakak baca Quran. Buat targetnya dari kecil dulu. Dua lembar dulu. Ya, nanti habis sholat zuhur baca dua lembar. Habis sholat asar baca dua lembar. Dan begitu seterusnya. Berarti satu hari kita baca satu juz. 30 hari bulan suci Ramadan berarti 30 juz. Dan sekali baca Al-Quran. Kapan juga kita baca Al-Quran kalau bukan di bulan suci Ramadan? Inilah momen hari ulang tahunnya Al-Quran. Yang kebanyakan orang Al-Quran ini hanya ditaruh di atas lemari sampai berduri, tidak dibaca-baca. Mau jadi seperti itu? Mau jadi orang yang mengabaikan Al-Quran? Tidak, kita tidak mau menjadi orang yang mengabaikan Al-Quran. Tapi jadilah kita ini orang yang mencintai Al-Quran, membumikan Al-Quran sehingga semuanya menjadi hafizah. Mau jadi hafizah dari sekarang belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Apalagi nanti ada salah satu orang kita yang bisa ambil di acara Hafiz Indonesia. Masya Allah, ini sangat bangga SMP Jatuh di Semarang. Ada siswanya yang tampil di Jakarta membawa nama baik untuk Semarang. Dari mana? Dari SMP Jatuh Semarang. Sedang apa anda? Sedang apa senang? Alhamdulillah. Apalagi anak-anak kami yang masih muda ini masih panjang cita-citanya, masih panjang impiannya. Jadi jangan lalai, jangan sibuk dengan mainan-mainan yang tidak bermanfaat. Inilah waktu kita ini untuk belajar dan belajar. Kemudian nanti mungkin ada di antara kalian yang melanjutkan ke SMA atau ke pesantren. Kemudian masih ada lagi lanjut kuliah. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Banyak ya yang jadi dokter. Ini dokter apa kira-kira? Dokter gigi. Ini dokter kulit. Nanti kalau jadi dokter kulit buat skincare, ya kan? Buat skincare. Yang cowok mau jadi apa? Presiden. Presiden yang ada. Mau jadi presiden? Belajar yang rajin. Kemudian yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini juga menjadi obat. Dalam bahasa Arab disebut Asy-Syifa. Asy-Syifa. Coba katakan yang kedua ya. Ada definisi yang namanya Syifa. Insya Allah orang yang namanya Syifa. Tahu artinya? Tahu ya? Artinya obat. Jadi sebelum obat ini orang lain, obat ini diri sendiri. Ya. Kalau sakit hati apa obatnya? Kalau sakit hati obatnya Syifa. Jadi jangan terlalu sakit hati. Kalau sakit hati baca Al-Quran. Mana dalilnya? Kalimat Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa
Bagaimana? Jadi apa latri? Bukan kan? Atau komik? Nanti kita kasih komik, kita nyanyi. Boleh kita. Jadi apa juga? Membaca Al-Quran supaya dia cepat keluar setan. Nah, hati-hati makanya kalau anak-anak kami yang atau menyakit berkawan sama anak, nanti kalau berdiri ini satu setan, satu baru satu setan. Apalagi jarang baca Al-Quran, apalagi tidak mengaji. Tapi alhamdulillah anak kami ada di SMP ini luar biasa. Bukan? Jadi kalau ada kemasukan setan, baca Al-Quran, baca Tribun. Apa itu Tribun? Iya, apalagi? Iya, kenapa dibilang Tribun? Tribun bahasa Inggris, Kul bahasa Allah. Kul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Semua. Sedangkan kuliah ayyuhal kafirun sering tidak digunakan dalam istilah tribun. Kalau anak-anak tadi yang ada mengaji mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata yang tidak istilah tribun, dan tahu apa itu tahu? Tahu tidak? Tahu itu tahu. Kalau basmalah kalau tahmid, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tahmid, la ilaha illallah. Kalau takbir, Allahu akbar. Kalau tasbih, subhanallah. Masyaallah, terdengar kali ini ibadah. Luar biasa. Ini nabi-nabi kita paham karena lebih pakai kami yang berada. Alhamdulillah. Dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, Ustaz melihat anak-anak kami ini sangat antusias, sangat semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semangat apa ini? Ayo kita lihat semangat apa? Semangat ibadah atau semangat mau beli baru? Ini kita kalau kita lihat media sosial, bulan Ramadan belum, tapi kita buat baju lebaran. Ya saja, benar betul. Ramadan belum, tapi sudah dibuat 10 hari ya. Begitulah antusias umat Islam, khususnya anak-anak kami yang SMP 1, SMP sudah mempersiapkan segala bentuk kecintaan
menyambut bulan suci Ramadan. Oke, ya kesimpulannya, karena matahari sudah naik, anak-anak kami yang sebelah saya kita panas. Kesimpulannya yaitu dalam menyambut bulan suci Ramadan ini perlu kita mempersiapkan diri kita untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Karena hanya di bulan suci Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lain. Jadi dari sekarang mulai membaca Al-Quran, rajin sholat, ditambah lagi dengan sholat sunnah, ya kan, berdoa dan lain sebagainya. Semoga dengan kita berlatih, sering kita berlatih akan menjadi semangat dalam beribadah. Nah, sekarang ini terserah baik cewek maupun cowok. Ustaz kasih satu pertanyaan yang bisa menjawab, Ustaz kasih dua. Nah, ini hati ya, kita bantu. Kalau ada yang terjadi negatif, soalnya yaitu yang sudah Ustaz jelaskan tadi. Kalau kalian simak dengan bagus, pasti bisa menjawab. Pasti bisa. Nah, tapi ini terkhusus kuota PKK ini satu orang. Jadi siapa yang duluan tangan, mungkin bapak ini bisa bayang nanti siapa yang duluan tangan. Kalau yang disamping, baik. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu, berarti boleh satu aja. Salah satu. Sebutkan salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Ayo bersama terus, cepat. Kesempatan ini akan berulang. Iya, silakan berulang. Sebutkan namanya dan alamat di mana. Nama ya. Piting. Nama. Karena jawabannya benar, hadiah untuk sahabat. Kemudian, jadi Ustaz mau katakan, ya, kita ini jangan menunggu bola yang dulu, tapi cukup bola. Kalau Ustaz masih pegang hadiah, kalian tidak mau ambil, maka hadiahnya yang diambil oleh orang lain. Bagaimana juga datangnya orang Surabaya. Kalau kita tidak mengambil kesempatan datangnya orang Surabaya, maka kesempatan ini tidak akan berulang-ulang. Belum tentu kita akan hidup kembali di bulan Surabaya ke depan, karena Allah telah mengambil jalan kita. Karena hidup kita ini tidak tahu kapan mati, di mana mati kita, dan bagaimana kita mati. Jadi semoga kita doakan, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi Ustaz sendiri dan bermanfaat juga bagi anak-anak kami yang telah mendengarkannya. Kita tutup ceramah hari ini dengan mengangkat dan